Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini bahasan kita yaitu fikih, khususnya berkaitan masalah nikah. Berkaitan dengan masalah nikah. Kita nikah ini adalah sunnah. An-nikahu sunnati faman rughiba an sunnati fahuwa laisa minni. Sunnah itu nikah itu sunnah. Kanjeng Nabi bicara seperti itu. An-nikahu sunnatul anbiya'i wal mursalin. Jadi nikah itu sunnah. Sebagaimana sering tuh kita ucapkan tatkala kita berbicara mau menerima pengantin kek, mau nyerahin pengantin kek, hadis itu biasa sering dikeluarkan. Ya. Hadis itu biasa sering dikeluarkan, makanya hampir semua orang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi. Ini kitab daripada nikah, menerangkan tentang nikah. Wa ma yata'allaku bihi, dan hukum yang berkaitan dengannya, yaitu dengan nikah. Minal ahkami wal qadaya, yaitu dari hukum-hukum nikah, wal qadaya, dan berbagai ketentuan-ketentuan nikah. Ya. Jadi nikah itu ada ketentuannya, ada rukun, ya, ada syarat, ada sunnah. Sama mungkin dengan ibadah-ibadah yang lain. Wan nikahu mustahabun, dan bermula nikah itu mustahabun, disunahkan. Ya tadi kan begitu ya. Awalnya kita ngomong begitu. Wan nikahu mustahabun, dan nikah itu disunahkan lima yahtaju ilaihi, bagi siapa saja orangnya yang memang dia membutuhkan ilaihi, kepadanya, yaitu kepada nikah. Liman yahtaju ilaihi, jadi nikah itu disunahkan bagi siapa saja orangnya yang butuh kepada nikah. Wa yajuju lirhuri ay yajma'a baina arba'i haraira, dan bagi orang yang merdeka. Nah, kita ini orang merdeka, kan kita bukan budak. Wa yazuju lil hurri, dan boleh bagi orang yang merdeka ay yajma'a baina arba'i haraira, bahwa dia mengumpulkan di antara 4 orang yang merdeka, perempuan yang merdeka. Artinya boleh nikah 4 kali dengan perempuan yang merdeka. Walil abdi ayyajma'a bainas nataini, dan bagi seorang abid, seorang budak, ya, bagi seorang budak ayyajma'a, dia boleh mengumpulkan baina asnataini, di antara 2 istri amat. Jadi budak itu boleh nikah 2 kali. Kalau orang merdeka 4 kali. Bang Jid berapa? 1. Baru 1, berarti kalah sama budak. Budak aja 2 kali. Ya gitu ya, ya. Jadi kalau orang merdeka kita ini boleh
menikah 4 kali. Tapi kalau budak bolehnya hanya 2 kali. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita akan coba membahas berkaitan dengan dalil. Kitabun nikah bermula ini adalah kitab nikah. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang bergantung, yang berkaitan dengan nikah, minal ahkami, daripada hukum-hukum, wal qodoya, dan ketentuan-ketentuan nikah. An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Dan bermula nikah mustahabun itu sunnah, disunnahkan liman yahtaju ilaihi, kepada siapa saja orangnya yang membutuhkan kepada nikah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a nughnihumullahu min fadlih. Ini ada tertuang di dalam surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah dan nikahkanlah, wankihu wa ankihu, dan nikahkanlah, dan nikahkanlah dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Orang punya bini jadi kawinin sendirian. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian. Maksudnya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau belum nikah, ya, hendaklah laki-laki yang belum nikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah, dibantu agar mereka dapat kawin. Susah cari jodoh, bantuin cariin. Boleh. Yang penting dia memang sudah mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jomblo, ayo siap tergila teuing jomblo. Misal gitu teh. Bantuin cariin. Tapi laki-laki yang sendiri dan perempuan-perempuan yang tidak bersuami, mau janda kek nggak apa-apa. Yang penting jangan dia punya suami, kagak nggak boleh. Yang penting perempuannya sendiri, laki-lakinya juga sendiri. Hendaklah didorong atau dibantu agar mereka cepat nikah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin atau bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Emang gak ada orang bujangan kaya, emang gak ada. Gak ada. Jadi kalau mereka nikah biasanya pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang udah janji Allah kok. Ya, jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan juga berdasar beberapa hadis, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih muda.
dan kami tidak mempunyai apa-apa. Miskin maksudnya. Kami belum mempunyai, kami tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syaros sabab. Nah ini juga sering nih. Sering juga ini dibawain dalam khutbah nikah. Ya ma'syaros sabab, man istata'a minkumul ba'at fal yatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu maka kawinlah. Kerjaan udah punya, jabatan geus boga, nah, mobil punya, rumah punya, kudu nikah, bantu. Punya rumah, jabatan punya, segala macam punya, ganteng lagi, nggak nikah, jangan-jangan homo. Jadi wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu maka kawinlah, maka nikahlah. Sesungguhnya nikah itu akan lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai, pelindung dia untuk tidak melakukan perbuatan haram. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kawin itu akan lebih memejamkan mata daripada celengak-celenguk lihat perempuan lain, mendingan lihat bini kita sendiri. Iya. Ya kan? Dan lebih menjaga kemaluan. Kan kalau orang makanya dinamakan akil balik itu libidonya udah tinggi. Kan begitu. Syahwatnya udah tinggi. Nah, daripada dia menyalurkan ke yang lain, yang salah, udah nikah deh. Ya, insya Allah Allah akan mengayakan dia, ya, akan mencukupi dia dengan karunia-Nya. Itu kan udah janji Allah yang tadi itu di dalam surat An-Nur ayat 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazuju lil hurri ay yajma'a baina arba'i haraira, dan boleh lil hurri bagi laki-laki merdeka bahwa dia mengumpulkan daripada 4 orang perempuan merdeka. Boleh dia mengumpulkan sampai 4 orang perempuan merdeka untuk dinikahi. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, boleh. Perempuan merdeka, boleh. Ya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam An-Nisa ayat 3, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Ini disebut dengan ayat poligami. Maka kawinilah atau maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, yang kamu sukai, yang kamu sayangi. 2, 3 atau 4. Nikahi. Lebih dari itu nggak boleh, lebih dari itu maruk amat. 4 udah serakah banget, bagi yang lain. Iya, kasih Tommy itu. Iya, Tommy ya.
Ya, jadi batasnya 4 itu perempuan merdeka. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Wahb bin Al-Asadi radhiyallahu anhu, ia berkata, saya masuk Islam dan saat itu mempunyai istri 8. Waduh, istri banyak amat sampai 8. Ya, saya masuk Islam dan saat itu mempunyai istri 8. Kemudian saya menceritakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, ikhtar minhunna arba'an, pilihlah ya daripada mereka, yaitu istri-istrimu, arba'an 4. Pilihlah 4 diantaranya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis Nabi. Ya. Sahabat udah punya istri 8, yang ngomong sama Rasulullah, ya, 4 silakan diceraikan, 4 ditahan, tetap dijadikan istri. Jadi sekali lagi bahwa untuk orang-orang merdeka diperbolehkan sampai 4 istri. Walil abdi bainas natain, sedang bagi laki-laki budak hamba sahaya hanya boleh memperistri 2 orang wanita. Bagi budak 2 orang wanita. Memang ketentuan apa juga antara laki-laki merdeka dan laki-laki budak setengahnya. Laki-laki merdeka 4 istri boleh, laki-laki budak hanya 2 istri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil yang bisa dikemukakan pada hari ini. Kita akan coba sedikit menyinggung masalah syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamin Nikah. Dan ini kitab daripada hukum-hukum nikah, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang bergantung, yang berkaitan dengan nikah. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian kitab naskah, kitab penjelasan, wa ma yutassilu bihi. Jadi kalau di sini wa ma yata'allaqu sebutannya, tapi dalam sebagian kitab yang lain wa ma yattasilu bihi, wa ma yattasilu bihi, yaitu dan apa-apa yang berhubungan dengan nikah. Di dalam sini wa ma yata'allaqu, dalam kitab yang lain wa ma yattasilu bihi, artinya adalah dan apa-apa yang berhubungan dengan nikah. Minal ahkami wal qodoya, daripada hukum-hukum nikah dan ketentuan-ketentuan nikah, yaitu ketentuan-ketentuan hukumnya, penetapan hukumnya. Wahazihil kalimatu, dan bermula kalimat ini sakitotun mim ba'din nusakhil matni. Kalimat ini nih, minal ahkami wal qodoya, gugur, tidak digunakan, mim ba'din nusakhil matni, dari sebagian kitab matan. Nih kitab matan contoh. Yang ini sarah, yang ini kitab matan, yang ini kitab sarah. Jadi kalau yang namanya matan, yang kayak gini dalam Fathul Qorib, takrib, makanya disebut, orang sebutnya matan takrib. Penjelasannya ini sarah. Sama dengan yang kemarin hari sebelumnya kita bahas Safinah. Ada matannya, paling-paling berapa lembar, tipis. Terus kita bahas sarahnya. Jadi sekali lagi, ini adalah matan, yang ini adalah sarah.
biar paham mana disebut dengan matan, mana disebut dengan sarah. Pakai hilang deh. Mana tadi Bang Jid? Jadi wahazil kalimatu, dan bermula kalimat ini sakitatun, adalah gugur mimba di nusakhil matni, di sebagian naskah matan. Wan nikahu yutlaqo lughatan, dan bermula nikah dikatakan secara lughah, alat domi wal wat'i wal aqdi, yaitu secara lughah dia yang berkumpul, al wat'i atau itu bersetubuh, wal aqdu dan akad. Jadi nikah itu berkumpulnya dua orang, laki-laki dan perempuan. Berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan. Kemudian al-wat'i, melakukan persetubuhan. Wal aqdi, dan adanya akad ijab qabul yang mensahkan berkumpulnya dua orang yang berlainan jenis tersebut. Jadi kalau hanya akad doang ngumpulnya kagak, nggak bisa. Akadnya doang ndiri, perempuannya kagak bisa juga. Ya, berkumpul laki-lakinya ada, perempuannya ada, kagak pakai akad, kagak bisa juga. Berkumpul laki-lakinya ada, perempuannya ada, akad, tapi nggak berwati, nggak bersetubuh, kagak juga. Makanya dikemukakan secara lughah, nikah itu adalah adamu wal wat'u wal aqdu, berkumpul, wati', kemudian akad. Wa yutlaqo syar'an, dan dikatakan berdasarkan syariat yang tadi lughah, bahasa. Kemudian secara syariat ala akdi mustamilin ala arkani wasyuruti, yaitu satu akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat. Rukun nikah 5. Nah, paham deh yang udah pada nikah. Ya. Itu rukunnya. Enggak ada rukun, batal nikahnya. Enggak jadi. Salah satunya apa? Mahar atau wali katakan. Mau nikah? Iya. Perempuannya mana? Tuh. Lakinya? Itu. Walinya enggak ada. Batal. Karena apa? Wali masuk ke dalam rukun. Jadi kalau rukun itu enggak ada, maka batal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutlaqo syar'an ala akdi mustamilin ala akdin mustamilin alal arkani wasyuruti, yaitu satu akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Wan nikahu mustahabun liman yahtazu ilaihi, dan bermula nikah disunnahkan liman yahtazu ilaihi, bagi siapa saja orangnya yang butuh kepada nikah. Bitauqani nafsihi, dengan sebab keinginan nafsu yang kuat. Ala lilwati, karena pengen begituan, keinginannya kuat, nafsunya kuat untuk waqi. Nah, makanya itulah dia akhirnya disunahkan nikah. Bitauqani nafsihi lilwati wa yajidu ahbatahu kamahrin wa nafaqatin. Selain dia mempunyai keinginan yang kuat untuk wati,
untuk melakukan persetubuhan dan dia sudah mempunyai biaya kamahrin seperti mahar mas kawin. Iya. Ya kan? Dia punya biaya untuk mahar dan nafkah. Ya dia kan harus menafkahi istrinya. Setelah nikah dinafkahi istrinya. Sebelum nikah dikasih maharnya sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Maharnya dikasih berupa emas. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 20 kg emas. Tuh dibayar tunai. Kan begitu kan? Ada yang 20 kg emas yang nikah. Saya belum pernah lihat. Nah, jadi selain dia mempunyai keinginan untuk melakukan wati dan dia juga sudah mempunyai biaya baik untuk mahar maupun biaya kehidupan rumah tangga. Fa'in fakidal batu, maka jika sunyi biaya, dia nggak punya biaya maksudnya. Lam yustahabbu lahu an nikahu, maka tidak disunnahkan baginya nikah. Nggak punya biaya sih. Sian ntar anak orang mau hesek nggak dikasih makan. Ya. Nggak punya biaya buat mahar, nggak punya biaya buat nafkah. Tidak disunahkan nikah. Jadi yang disunahkan nikah dia punya biaya, punya mahar untuk biaya mahar dan biaya nafkah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, itulah sekedar tadi mukadimah daripada syarah kita. Insyaallah kita akan lanjutkan. Insyaallah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.